Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi proposal bisnis yang berjudul Usaha Bibit Tanaman Growvita Garden. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kak Delestia Novita, nomor absen 14. Yang pertama saya akan menjelaskan isi dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Growvita Garden hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya lingkungan hijau dan gaya hidup ramah lingkungan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar di bidang pertanian yang kini didukung tren berkebun baik skala besar maupun kecil seperti tanaman hias, hidroponik, dan urban farming. Melihat peluang tersebut, Growvita Garden menyediakan berbagai jenis bibit sayuran, buah, dan tanaman hias dengan fokus pada kualitas, pelayanan, dan inovasi pembibitan. Growvita Garden berkomitmen menjadi penyedia bibit terpercaya yang berkontribusi pada keberlanjutan pertanian dan kelestarian lingkungan. Yang kedua ada tujuan usaha. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan. Yang kedua, memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin berkebun dengan mudah. Yang ketiga, menciptakan usaha berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, menghasilkan keuntungan yang stabil serta memberikan peluang kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek manajemen dan organisasi. 1. Profil usaha. Nama usaha Growvita Garden, bentuk usaha perseorangan, lokasi Jalan Gloger Indah nomor 19 Denpasar, Bali. Jenis produk, bibit tanaman sayur, buah, dan tanaman hias. Yang kedua, struktur organisasi, dipimpin oleh pemilik, yang kemudian ada bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Selanjutnya ada aspek hukum. Untuk menjalankan usaha ini secara legal, diperlukan beberapa izin seperti nomor induk berusaha, surat domisili usaha, tanda daftar perusahaan, NPWP, surat izin perdagangan dan perusahaan. Legalitas ini penting agar usaha dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan pemerintah dan dapat mengikuti program pembinaan UMKM. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan AMDAL. Usaha bibit tanaman ini tidak menimbulkan limbah berbahaya, tapi justru memberikan manfaat atau dampak yang positif bagi lingkungan dengan meningkatkan jumlah tanaman. Untuk memperkuat tanggung jawab sosial, usaha ini juga akan melakukan kegiatan CSR berupa pembagian bibit gratis kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Pada tahap awal untuk menjalankan kegiatan operasional, usaha ini memerlukan 5 orang tenaga kerja dengan kualifikasi dan pembagian tugas. Sebagai berikut, 2 orang bagian produksi yang memiliki ketertarikan dan pengetahuan dasar di bidang tanaman atau perkebunan, 1 orang bagian pemasaran yang diutamakan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat mengoperasikan media sosial, 1 orang bagian keuangan yang memahami pencatatan dan pengelolaan sederhana keuangan usaha, dan 1 orang pemilik atau pengelola yang mengawasi keseluruhan kegiatan usaha. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghijauan, ketahanan pangan, dan gaya hidup sehat semakin meningkat. Hal ini mendorong banyak orang untuk mulai berkebun baik di lahan pertanian, halaman rumah maupun dengan sistem modern seperti hidroponik dan urban farming. Kondisi tersebut menciptakan peluang pasar yang luas bagi usaha penyedia bibit tanaman berkualitas. Pasar sasaran usaha Growvita Garden ini meliputi masyarakat umum yang gemar menanam tanaman hias atau sayuran di rumah, petani dan pekebun yang membutuhkan bibit unggul untuk produksi, toko penjual tanaman hias, dan sekolah atau instansi yang mengadakan program penghijauan. Yang kedua, strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada yang pertama, produk, menyediakan berbagai jenis bibit tanaman seperti sayuran, buah, dan tanaman hias, menjamin kualitas bibit dengan daya tumbuh tinggi. Yang kedua, menetapkan harga yang kompetitif dan terjangkau sesuai dengan kualitas produk, memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar, menyediakan sistem paket hemat bagi pelanggan tetap. Yang ketiga, tempat, penjualan dilakukan di lokasi usaha serta melalui media sosial, dan bekerja sama dengan toko pertanian dan komunitas pecinta tanaman
untuk memperluas jangkauan distribusi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada promosi. Melakukan promosi melalui media sosial dan memberikan promo menarik seperti diskon pembelian pertama atau bonus bibit. Selanjutnya, yang ketiga, analisis persaingan. Meskipun sudah ada beberapa usaha bibit tanaman lain, Growvita Garden memiliki keunggulan dalam hal yang pertama, kualitas bibit yang lebih unggul dan sehat. Yang kedua, menggunakan media tanam organik dan pupuk ramah lingkungan. Yang ketiga, harga terjangkau dengan kualitas tinggi. Yang keempat, pelayanan ramah dengan memberikan panduan perawatan tanaman. Yang kelima, sistem penjualan online yang memudahkan pelanggan. Dan yang terakhir, fokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya menanam dan menjaga lingkungan. Yang keempat, proyeksi permintaan. Melihat tren masyarakat terhadap gaya hidup hijau dan meningkatnya kegiatan urban farming, permintaan terhadap bibit tanaman diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan strategi pemasaran yang tepat, Growvita Garden dapat memperluas pangsa pasar dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada lokasi usaha. Usaha Growvita Garden berlokasi di area yang memiliki kondisi lingkungan mendukung untuk kegiatan pembibitan seperti tanah subur, ketersediaan air yang cukup, serta pencahayaan alami yang baik. Dipilih dengan pertimbangan kemudahan akses bagi konsumen dan distribusi produk. Area usaha mencakup lahan pembibitan, tempat penyimpanan bibit, serta area pengemasan dan administrasi. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi bibit tanaman dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu pemilihan benih, penyemaian, perawatan bibit, penyortiran, dan pengemasan, dan yang terakhir penyimpanan dan distribusi. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, usaha ini memanfaatkan beberapa teknologi sederhana dan ramah lingkungan seperti sistem irigasi tetes untuk menghemat penggunaan air dan menjaga kelembapan tanah secara optimal, dan greenhouse mini sebagai tempat penyemaian agar bibit terlindungi dari cuaca ekstrem dan hama. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada modal awal, bisa dilihat dari tabel ini. Total modal awalnya sebesar 14 juta. Yang kedua, arus kas bersih atau net cash flow. Biaya operasional 6.500.000 per bulan. Jumlah rata-rata per bulan penjualan bibit 300 bibit per bulan. Harga jual rata-rata 30.000 per bibit. Penjualan per bulan didapat dari jumlah penjualan bibit dikali harga jual rata-rata, yaitu 300 dikali 30.000 sama dengan 9 juta. Penjualan per tahun didapat dari penjualan per bulan dikali 12, yaitu 9 juta dikali 12 sama dengan 108 juta. Biaya operasional per tahun didapat dari biaya operasional per bulan dikali 12, yaitu 6.500.000 dikali 12 sama dengan 78 juta. Laba bersih per tahun didapat dari penjualan per tahun dikurangi biaya operasional per tahun, yaitu 108 juta dikurangi 78 juta sama dengan 30 juta. Yang ketiga, analisis kelayakan investasi. Dalam analisis kelayakan investasi ada dua perhitungan. Yang pertama, perhitungan payback period atau PP. PP adalah waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali investasi awal dari laba bersih tahunan. PP sama dengan total investasi dibagi laba bersih tahunan, yaitu 14 juta dikurangi 30 juta sama dengan 0,47. PP sama dengan 0,47 tahun atau sekitar 5,6 bulan. Artinya, modal usaha dapat kembali dalam waktu kurang dari 6 bulan ini, menunjukkan bisnis sangat cepat balik modal. Yang kedua, perhitungan net present value atau NPV. NPV digunakan untuk menilai apakah investasi layak secara finansial dengan mempertimbangkan nilai uang terhadap waktu. Asumsinya umur proyek sama dengan 5 tahun, tingkat diskonto sama dengan 10% per tahun, arus kas bersih per tahunnya sama dengan 30 juta.
Rumusnya NPV, CFT dibagi 1 plus R pangkat T dikurangi investasi awal. Keterangan CFT sama dengan arus kas bersih pada tahun ke-T, R sama dengan tingkat diskonto, T sama dengan periode waktu. Perhitungan NPV dapat dilihat dari tabel ini. Total NPV-nya, jumlah NPV-nya yaitu sebesar Rp99.700.000, yang berarti positif. Artinya, proyek layak dijalankan karena memberikan nilai tambah besar terhadap modal yang diinvestasikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, usaha bibit tanaman Growvita Garden dinyatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Usaha ini memiliki peluang pasar yang besar, manajemen yang terstruktur, proses produksi ramah lingkungan, serta aspek hukum yang terpenuhi. Dengan NPV positif dan waktu balik modal yang singkat, investasi ini menjanjikan keuntungan berkelanjutan. Melalui strategi pemasaran yang tepat, Growvita Garden berpotensi menjadi usaha yang berdaya saing dan berkontribusi bagi kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.